welcome back. Jumpa lagi dengan saya Cahyo di TOEFL from home, ya, belajar TOEFL dari rumah. Oke, kita lanjut. Untuk di video hari ini akan bahas tentang skill 11, use adjective clause connectors correctly. Menggunakan adjective clause atau klausa sifat connectors penghubung dengan benar, ya. Jadi menghubungkan penghubung klausa sifat dengan benar. Kita bahas dulu adjective clause atau klausa sifat, ya. Adjective clause, adjective kita tahu merupakan kata sifat. Maka klausa yang bersifat atau memiliki fungsi seperti kata sifat, ya. Fungsinya yaitu untuk mendeskripsikan atau memodifikasi kata benda. Kita lihat di contoh yang pertama. The girl takes the flower that I put on the table, ya. Jadi the girl takes the flower, ini kalimat utamanya, ya. The girl subject, takes verb-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada konektor that membentuk adjective clause atau klausa sifat. That sampai table ini, ya, adjective clause. Ini ada subject, ada verb. Ya, jadi konektor subject verb. Klausa ini fungsinya menjelaskan the flower, ya. Cewek itu mengambil bunga yang saya taruh di atas meja. Jadi yang saya taruh di atas meja menjelaskan the flower. Nah, ini contohnya, ya. Adjective clause yang menjelaskan kata benda. Contoh yang kedua, itu contoh yang di akhir kalimat, sorry. Nah, ini contoh yang di awal kalimat atau menjelaskan subjeknya. Ini subjek utamanya, ya, the flower that I put on the table smells good, ya. Verbnya adalah yang ini. Ini that sampai on the table tadi merupakan adjective clause. Ya, ada konektor, ada subjek, ada verb, ya. Adjective clause ini menjelaskan si subjek, ya. Kalau yang tadi that I put on the table jadi menjelaskan the flower, sorry. The flower ini merupakan objek, ya. Jadi bisa di akhir menjelaskan objek atau di awal atau di tengah kalimat seperti ini menjelaskan si subjeknya. Jadi fungsinya tetap satu, yaitu menjelaskan kata benda, baik itu subjek, objek maupun objek preposisi, ya. Sekarang kita masuk ke soal yang biasa muncul di TOEFL test. Ini contohnya, the gift bla 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 selected for the bride was rather expensive, ya. Jadi ada the gift sebagai subjek, ya, pemberian itu. Ada selected, ya. Ini ada verb pertama, terus ada was verb lagi. Maka kira-kira dikasih apa biar enggak jadi kira-kira dikasih apa agar kalimatnya menjadi sempurna? Maka kita butuh konektor karena mempunyai dua verb dan butuh juga subjek, ya. Di pilihan mana yang merupakan konektor dan subjek? Because ini cuma konektor, berarti bukan. Was bukan. Since konektor toh. Pilihan yang tepat adalah which we. Ya, jadi kalau kita tulis which we di sini, konektor sekaligus konektor which-nya, terus we di sini sebagai subjek. Ini konektornya. Oke, jadi the gift which we selected for the bride ini jadi adjective clause sampai sana, ya. Kemudian verb utamanya adalah was rather expensive. Untuk konektor-konektor lain atau kata-kata penghubung lain saya tuliskan di description, nanti teman-teman bisa cek sendiri, ya. Kita lanjut skill yang 12, adjective clause connector or subject correctly. Jadi menggunakan adjective clause yang konektornya sekaligus jadi subjek, ya. Kita lihat di contoh yang pertama. The girl takes the flower that is on the table. The girl subjeknya, ya, the takes verbnya, ini objek. Oke. Nah, that is on the table itu adjective clause-nya, ya. Ini adjective clause-nya. Oke, adjective clause yang menjelaskan si flower, ya. Di sini ada konektor, subjeknya mana? That ini, jadi konektor sekaligus subjek. Ini verb-nya, ya. Adjective clause. Nah, adjective clause menjelaskan si flower. Oke. Kita lihat contoh yang kedua. The flower subject that is on the table, again
Ini merupakan adjective clause-nya. Ya, ada konektor, konektornya sekaligus subjek. Nah, ini verb-nya. Tapi kalau ditanya verb utama, kalimat ini adalah yang ini, smells. Ya, the flower smells good. Ya, ditambahin adjective clause. Ya, jadi adjective clause that is on the table menjelaskan si flower-nya. Oke. Itu tadi penjelasan dasarnya mengenai adjective clause yang konektor berfungsi sekaligus sebagai subjek. Sekarang kita lihat contoh yang biasa muncul di soal TOEFL. Ya. Ini contohnya, ya. Bla 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 is on the desk has 4 section. Ya. Kalau teman-teman lihat, di sini ada is sebagai verbnya, terus di sini juga ada has sebagai verb. Ya, ada 2 verb di sini. Maka biar nggak double verb, kita lengkapin atau kita bentuk kalimat ini menjadi 2 klausa. Ketika membuat kalimat menjadi 2 klausa, berarti kita butuh konektor atau kata penghubung. Nah, kita lihat di pilihan ganda, kira-kira mana jawaban yang benar? Yang tidak mengandung kata penghubung kita coret dulu, ya. Ini the notebook, nggak ada kata penghubungnya, sama in the notebook, ya, 2 coret. Jadi tinggal the notebook which, ada konektor which, ada because, ini konektor, ya. Because the notebook. Nah, pilihannya yang benar yang mana, ya? Ya, yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena which merupakan konektor adjektif, jadi konektor untuk adjective clause. Ya, jadi kalau kita tulis the notebook which, ya, the notebook sebagai subjek dari has, terus which nanti konektor sekaligus subjek dari which is on the desk. Ya. Ini the notebook, ya, saya singkat N, terus which. Ya. Jadi which on the desk nanti jadi adjective clause, di mana which-nya konektor sekaligus subjek. The notebook subjek dari has. Yang C salah karena because ini merupakan konektor atau kata hubung adverb clause, klausa kata keterangan. Kalau kita masukkan sini because the notebook is on the desk, ya. Jadi ada because konektor the notebook is on the desk, itu sudah benar, tapi yang belakang has 4 section-nya tidak mempunyai subjek karena adverb clause tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Oke, sekarang saya akan nambahin tentang kata-kata penghubung di adjective clause yang bisa berfungsi sebagai subjek dari adjective clause tersebut, seperti ini, ya, which ini. Jadi selain which tadi yang bisa berfungsi sebagai konektor sekaligus subjek, juga ada 2 contoh yang lain, yaitu who, ya, dan that. Kalau which tadi untuk benda, maka who ini untuk orang. Kemudian that bisa untuk dua-duanya, ya, baik benda, thing, or people. Ya, bisa benda, thing, or people. Contohnya, she needs a secretary who types fast. Ya, subjek verbnya, the secretary objeknya. Nah, ini adjective clause-nya. Adjective clause-nya ini ada konektor sekaligus subjek, sedangkan ini merupakan verb dari adjective clause ini. Nah, kalau contoh yang that, ini juga bisa tinggal diganti that. Jadi bisa she needs a secretary that types fast, ya. Jadi ada adjective clause-nya ini, ya, ini konektor sekaligus subjek. Ini verbnya. Itu tadi tentang adjective clause yang konektornya atau kata hubungnya berfungsi sekaligus jadi subjek dari klausa tersebut. Mudah-mudahan teman-teman paham. Yang belum subscribe, silahkan subscribe biar update terus skill-skill berikutnya. See you.